Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kode presensi saya kirim. Kemudian saya menunjukkan materi isu ini. Ya, saya tidak memperbanyak bahan dulu. Tapi intinya sebenarnya ya tambah ya kaitannya dengan hujan rata-rata wilayah. Jadi kita ketahui bahwa cara mengukur hujan itu tidak mungkin seluruh wilayah langsung dihitung. Kalau ini akan mengalir ke sungai sana, hitung sungainya ada yang merembes sebelum sampai sungai, ada yang menguap dan sebagainya. Kemudian di kuliah sebelumnya sudah kita lihat baik video dari tempat lain atau dari itu mengukur curah pada satu titik saja, ya, tinggi hujannya. Di titik yang lain pasti kita mengukur hujan rata-rata di wilayah Surabaya juga ada yang di ada yang di Tamo, ada yang mana misalnya kalau itu diukur juga bedanya keperluan kita untuk merencanakan bangunan air hujan yang mengalir di permukaan dan saluran sungai. Jadi kita fokusnya di ditengarai atau memang secara teori juga bisa masuk ke dalam daerah catchment area. Yang awal tugas 1 kalian sudah membuat batasnya, ya. Sekarang di area situ ada hujan, tapi ngukur hujannya tidak secara serta-merta seluruh catchment area itu bisa diukur ketinggiannya berapa. Ya, karena titiknya bencar-bencar, ada tempat lain, maka disepakati atau di dalam buku-buku secara teori diambil rata-ratanya. Nah, sekarang rata-rata itu kita untuk mendetek rata-rata yang mana, apakah tinggal secara ketinggiannya di rata-rata gitu saja. Nanti hujan yang di sini, yang di Darmo, ya, misalnya ya, atau di Kenjeran sana, itu hujannya itu barangkali yang di S hujannya hanya sekitar kampus ITS saja hujan deras. Ternyata di Kenjeran, maka yang dipakai kalau di rata-rata, ya kalau luasan yang tercapai di ITS itu hujannya hanya di kampus, dengan lainnya kan lebih luas. Nah, berarti ada kaitannya dengan bobot luas area yang dipengaruhi oleh hujan yang kita ukur di situ. Jadi itu pendekatan, ya, asumsi sudah ada pendekatan, perhitungan pendekatan bahwa area batas antara yang diukur di dengan yang di Kenjeran itu, ya. Makanya yang kedua nanti ada yang namanya cara Thyssen, ya. Thyssen itu ya diusulkan atau penelitian Pak di jalan tengahnya lah, di tengah-tengah
pura-pura ada batasnya bahwa sampai di mana daerah dipengaruhi oleh itu. Ya kalau hanya satu garis ini kekenjeran, terus ada lagi di Gubeng Kertajaya stasiun misalnya, itu batasnya ke sana sampai di mana. Akhirnya ini kan banyak, sehingga rata-ratanya ada seperti itu. Kedua, lalu satu lagi nanti ada namanya menggunakan isu Hayek. Jadi konturnya dibuat garis. Kalau isu Hayek itu adalah hujan ya kelihatannya ya. Itu adalah garis yang menunjukkan, garis di dalam peta ya, yang menunjukkan ketinggian curah hujan yang sama. Kalau sebelumnya kita bicara mengenai kontur, itu juga garis kontur, tapi konturnya hujan. Kalau yang kemarin adalah konturnya elevasi permukaan tanah, yang kemudian kita bisa menggambarkan garis lagi. Baik, kalau gitu ini nanti akan kita bahas kalau menjelaskan di PowerPoint nanti kalau sudah terus, tapi supaya cepat ininya saya akan putar aja video yang saya turunkan dari mana ya? Oh belum. Saya keluar ini kalau saya belum putar dulu, harus saya putarkan dulu yang lalu nanti baru saya share screen. Nah, setidaknya kan sudah muncul ya, putih ada tulisan menghitung curah hujan wilayah Jabar dan polycondition ya. Kalau warnanya keluar ya. Ini sudah mulai gambarnya juga yang salah itu. Dibaca di scan gitu aja dulu ya. Jangan ya.
Oke ya, saya stop share. Saya bukakan satu lagi sebagai bandingan, setelah itu saya bukakan PowerPoint saya. Baik, kali ini kita Baik, kali ini kita akan membahas tentang perhitungan hujan kawasan dengan menggunakan metode Polygon Thiessen. Nah, biasanya dalam analisis hidrologi kita sering memerlukan untuk menentukan hujan rata pada daerah tersebut. Kenapa? Karena pada umumnya suatu das itu tidak hanya memiliki satu atau dua stasiun curah hujan, mungkin 3 atau lebih. Nah, biasanya juga data curah hujan di masing-masing stasiun itu berbeda-beda, sehingga kita perlu menentukan rata dari beberapa stasiun curah hujan yang ada. Nah, biasanya terdapat 3 metode yang lazim digunakan. Yang pertama namanya aritmatik, atau disebut juga dengan metode aljabar atau rata. Yang kedua metode Polygon Thiessen, dan yang ketiga adalah metode isohiet. Namun pada kajian kali ini kita akan membahas tentang metode Polygon Thiessen. Nah, dalam metode Polygon Thiessen, metode ini digunakan untuk menghitung bobot masing-masing stasiun yang mewakili luas di sekitarnya dengan persamaan yang ada di slide, yaitu di mana curah hujan rata itu adalah perkalian dari luas catchment area dikalikan curah hujannya di stasiun tersebut ditambah luas catchment area di stasiun curah hujannya dikali tinggi curah hujannya ditambahkan sampai pada berapa jumlah stasiun curah hujan yang ada dibagi luas catchment area stasiun 1 ditambah luas catchment area stasiun 2 sampai luas catchment area stasiun yang ada. Jadi kalau misalnya stasiun curah hujannya ada 4, berarti AN-nya itu menjadi A4 dan PN-nya menjadi P4. Kalau misalnya stasiun hujannya ada 5, berarti AN-nya menjadi A5, P-nya menjadi P5. Oke, biar lebih gampang, kita coba bahas contoh soal berikut. Jadi, satu das namanya Putra Guntur memiliki luas 77 km². Nah, kita diminta untuk menghitung besar curah hujan kawasan di das tersebut dengan menggunakan informasi curah hujan dari 4 stasiun yang ada. Ada stasiun P1, stasiun P2, stasiun P3, dan stasiun P4. Posisi stasiun P1, P2, dan P3 berada di dalam das, sedangkan stasiun P4 berada di luar das. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat gambar Polygon Thiessen ya? Nah, yang pertama adalah kita menghubungkan titik-titik stasiun dengan garis penghubung, garis bantu penghubung. Nah, misalnya contoh ini kita menghubungkan stasiun 1 dengan stasiun 2. Kita tarik garis penghubung seperti ini, garis putus-putus penghubung. Lalu selanjutnya dari titik 2 ke titik 3. Titik 3 ke titik 4 dan yang terakhir dari titik 4 ke titik 1. Nah, setelah seluruh titik ini dihubungkan, selanjutnya kita mengambil atau membuat garis tegak lurus terhadap pertengahan garis penghubung tadi, misalnya seperti ini. Nah,
Jadi kita lihat di sini, ini adalah garis penghubung, ini adalah garis tegak lurus yang posisinya tepat di tengah-tengah garis penghubung. Nah, ingat ya, berada di tengah-tengah garis penghubung yang posisi tegak lurus. Jadi di sini membentuk sudut 90 derajat, di sebelah sini juga membentuk sudut 90 derajat. Nah, selanjutnya di garis penghubung P2 dan P3 juga kita ambil garis tegak lurus terhadap tengah-tengahnya ini, posisi di tengah ini. Nah, tarik garis tegak lurus ke dalam sampai dia menyentuh garis tegak lurus yang ada di sampingnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita ambil garis tegak lurus antara P3 dengan P4 seperti ini. Nah, kita ambil tegak lurus di tengah-tengahnya juga. Jadi posisi ini adalah di tengah-tengah antara P3 dengan P4. Nah, kita ambil tegak lurus. Kalau misalnya dia tidak bisa bertemu dengan garis yang lain, belum bisa bertemu, jadi biarkan aja seperti ini. Nah, lalu kita ambil lagi garis P1 dengan P4, kita tarik ke dalam, ternyata bisa bertemu dengan garis tegak lurus antara P3 dengan P4. Nah, jadi kita hubungkan di sini. Nah, lalu di sini ada kosong, posisi di sini. Selanjutnya kita hubungkan titik pertemuan yang sebelumnya dengan titik pertemuan yang baru. Nah, sehingga ada garis pertemuan di sini. Nah, tempatnya menjadi seperti ini. Kita sudah bisa menggambarkan catchment area di masing-masing stasiun. Misalnya untuk stasiun curah hujan 1, kita gambarkan catchment. Nah, maaf ini saya stop dulu karena ada yang salah ini. Jadi walaupun berani menampilkan YouTube tapi salah ya. Tahu ada yang karena belum belajar ya. Jadi saya kasih tahu aja dulu. Jadi untuk Thyssen ini langsung buat segi 4 ini salah ini. Ada yang respon dengar ya? Oke Tuhan, coba. Saya khawatir kalau diam semua nggak respon. Saya cuma bisa sendiri. Dengar, Pak. Jadi ini kebetulan ada contoh yang salah. Saya nggak usah memberitahu yang membuatnya, tapi kita saja yang ini kan. Seharusnya yang dibuat itu adalah segitiga-segitiga dulu ya. Ini sekaligus. Jadi yang kalau tadi yang aritmatik itu gampang. Itu tinggal 4 atau 3 stasiun yang di dalam itu ditambah dibagi 3. Di rata-rata gampang aritmatiknya. Makanya namanya aritmatik. Nah, yang ini yang contoh yang salah ini kita sambil koreksi ya. Koreksi ya, ini sayang ya. Jadi kalau nanti kalian mengupload ke YouTube dan sebagainya, kalau kalian tolong didasari dengan ini ya, ini dosen sana ya sudah. Jadi seharusnya dibuat ini kan saya pakai biru juga ya. Jadi versi saya kan sudah digabung ini, dihubungkan pokoknya harus membuat segitiga. Jadi kuncinya harus buat segitiga ya. Tidak boleh langsung segi 4. Semua harus segitiga. Poligon, Thyssen-nya walaupun poligon tapi untuk detailnya kita segitiga ya. Nah, kurang ke sini ya sudah nanti kita ini kan. Kemudian dari segitiga mungkin teori geometri dulu ya atau geometri ya. Kalau garis di dalam segitiga yang membagi garis sama besar tadi disampaikan itu apa namanya? Kalau garis yang membagi sudut namanya garis apa? Ada 2 pilihan, mana yang garis bagi, mana yang garis berat. Masih ingat SMA-nya ada garis bagi, ada garis berat? Nggak ada yang ingat? Kalau garis bagi itu membagi sudut sama besar ya. Garis bagi itu membagi sudut sama besar. Ya. Jadi seperti ini, tapi nanti saya hapus lagi. Nah, bagi sudut. Ya. Saya hapus lagi. Kalau garis berat membagi
sisi yang di tengah-tengah ya. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti aja. Nah, berarti saya akan mengoreksi cerita ini. Jadi kalau sudah segitiga saya apa saja nih agak menceng ini. Tak pelan-pelan aja nggak apa-apa ya kan. Sore-sore nggak bisa hilang birunya ini. Nah, jadi saya tadi menggaris pakai tinta biru, membuat garis, tadi tidak berimpit dengan itu, jadi saya juga ngepaskan ini, saya ganjel di sini. Ya sudah, yang penting nanti fotonya adalah tegak lurusnya ya. Baik, sekarang saya kasih garis yang orange, ya, sekaligus yang agak besar aja. Tapi nanti enggak kelihatan ya, supaya kelihatan ini. Maka ini dicari yang di tengah-tengah, tapi tegak lurus ini kelihatannya enggak terlalu tegak lurus ya. Nampaknya ya. Jadi dibuat aja per segitiga ini garis yang tegak lurus dan persis di tengah-tengahnya. Jadi bukan seperti itu tadi, karena dia membuatnya segi 4 ya. Kita P1, P2, P3 aja dulu, kita lihat ini ya. Kemudian yang ini kelihatannya hampir sama, ini sudah. Ya. Tegak lurusnya. Kemudian yang ini, yang garis P1, P3 ini, kita lihat tengahnya harus ketemu di satu titik di sini ya. Nah, ini segitiga tengah-tengahnya itu. Baru kita membuat yang tengahnya segitiga yang kedua, A1, P1, P4, P3 ya. Yang P1, P4, P3 ini kan segitiga juga. Nah, ini kita buat tengahnya mana ini? Tengahnya gini. Terus ini tengah-tengahnya ini ya ini enggak tegak. Nah, kira-kira seperti ini. Baru setelah itu dua segitiga ini tidak ketemu, baru itu disambungin di sini tadi. Memang hampir sama anunya, tetapi harus buat segitiga. Tapi ya harus buat segitiga. Sebenarnya ini enggak ya, salah ini ya. Sebenarnya ketemunya itu lurus di sini ya, karena gambaran saya aja kurang pas ya. Jadi sebenarnya ini di sini ya. Bisa bisa merhatikan ya. Jadi yang salah dari video ini tadi adalah ini saya kasih arsir kuning ya dengan yang kecil ya. Enggak kelihatan ya. Nah, jadi kalau versi saya ini Pak yang tadi jelaskan ini ya hampir sama sih, cuma ya teorinya enggak seperti itu. Jadi ada tegak lurus pada garis. Segitiganya bisa saja P1, P2, P3 dan P1. Kalau bisa juga P1, P2, P4 dan P2, P3, P4 di tengah ke sini. Sama pasti ketemunya nanti dengan kuatir. Walaupun ini katanya seperti ini, tapi tengah-tengah nanti. Kan banyak segitiga ini yang paling cocok. Baik, sementara itu dulu hanya meluruskan. Jadi koreksi di sini adalah hubungkan itu menjadi garis semua. Oke ya. Nanti saya yang di PowerPoint atau di bukunya Subramanian atau di buku teksnya atau apa yang karangannya Pak Umur dan Pak Mosola itu, silakan nanti dipelajari juga.
atau PowerPoint nanti kita ini kan di buku itu sudah sama dengan PowerPoint saya. Kita lanjutkan dulu. Area seperti ini, yang warna hijau ini, arsiran hijau. Nah, lalu catchment area stasiun 2 yang kita arsir warna coklat. Nah, selanjutnya luas catchment area yang kita arsir warna coklat kemudahan seperti itu. Nah, lalu catchment area stasiun 4 kita arsir warna ungu. Nah, di sini perlu kita perhatikan, sering sekali banyak yang salah membuat gambar mengarsir catchment area di stasiun 4. Kenapa? Terkadang mereka membuat catchment area sampai sini, sampai keluar dari batas das di sini. Nah, itu adalah salah. Yang benar seperti ini, arsirannya tetap berada di dalam das. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita bisa menggambarkan luas catchment area di masing-masing stasiun, kita lanjutkan dengan perhitungan. Perhitungannya menggunakan persamaan yang tadi. Nah, di sini ada variabel yang perlu kita ketahui, yaitu variabel luas catchment area dan juga variabel tinggi hujan di masing-masing stasiun. Misalnya ada itu perkalian antara A1 dengan P1. Berarti A1 itu adalah luas catchment area di sini yang warna hijau ini dikalikan dengan tinggi hujan di P1 yang disoal adalah 15 mm. Nah, jadi untuk menghitung luas masing-masing catchment area ini biasanya bisa menggunakan AutoCAD atau juga bisa menggunakan bantuan garis bantu kotak-kotak seperti mungkin dulu pelajaran waktu SMP atau SD. Jadi dibuat kotak-kotak kecil di dalam catchment area ini, lalu setiap kotak yang penuh dianggap 1, sedangkan kotak yang tidak penuh dianggap setengah, lalu dikalikan skala sehingga kita mendapatkan luasnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan luasnya, bahwasanya A1 adalah 20 km², A2 adalah 17 km², A3 adalah 30 km², dan A4 adalah 10 km². Nah, jadi ini sudah saya tentukan luasnya, namun dalam prakteknya harusnya kita mencari dulu. Nah, namun tidak dibahas di video ini. Jadi bisa seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menggunakan AutoCAD atau juga bisa menggunakan kotak-kotak bantu, atau juga banyak cara lah bisa mencari untuk luas tersebut. Nah, setelah kita dapatkan luas masing-masing catchment area, masukkanlah nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan yang tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini seperti yang di atas, rumusnya A1 kali P1 berarti luas catchment area ini adalah 20, ini dikalikan P1 adalah 15, berarti 20 dikali 15. Selanjutnya A2 17 km², 17 dikalikan P2 adalah 25. Nah, selanjutnya sampai A4 dikalikan dengan P4, lalu dibagi total luas masing-masing catchment area sehingga dapat diperoleh hujan ratanya adalah 19,42 mm. Nah, demikian contoh soal dan pembahasan tentang metode perhitungan hujan kawasan dengan metode. Oke, jadi video umumnya silakan dilihat, tapi kebetulan ada yang salah, saya koreksi itu tadi ya. Lalu saya belum membuka buku-buku atau PowerPoint-nya, saya bukan dulu ya, saya cari dulu mau kuliahnya. Ditunggu.
Jadi di buku ini Green saya dulu bukan di buku ya, di materi kuliah. Nah, jadi ini ya, karena ini nanti terkait dengan tugas yang sudah saya bagi ya. Ini dari materi saya, materi kita ya. Kita tahu poin rainfall tadi, kemudian kita harus bagaimana melihat area rainfall atau area precipitation, adanya begitu. Jadi rata-rata itu dianggap sebagai curah hujan catchment areanya. Macam-macam caranya, ada yang arithmetic mean, ada Thiessen, ada isohyet ya. Tadi nulisnya juga salah yang saya tunjukkan di kenapa saya juga nyoba nunjukkan, karena pasti silakan sekarang kan gampang melihat di YouTube semuanya ada gitu ya, tapi ternyata ada yang salah juga ya. Ini ada intersection line, ada depth elevation method, mean area elevation, ada hydrometric. Kita nanti cukup 3 ini saja ya. Ini untuk penelitian silakan yang 45678 tapi 123 itu keperluan dihitungan di lapangan, bisa bagaimana merubah point rainfall menjadi area rainfall. Nah, seperti ini arithmetic mean ya, aljabar, gampang. Kita punya sungai, mungkin mudah-mudahan pensil saya kelihatan ini sungai ini bulan stasiun 5 di TPE ya. Catchment areanya pasti sudah ada di sini. Nah, seandainya ini sudah masuk dalam catchment area, itu tinggal di rata-rata, di jumlah dibagi jumlahnya stasiun hujan. Itu minnya rata-rata aritmatik. Tinggal nambah dibagi ya. Kalkulator apa saja
atau hitungan sudah pasti keluar. Kemudian yang kedua menggunakan metode Thyssen, ya. Jadi bilangnya polygon Thyssen, tetapi kita membuatnya harus masing-masing jadi segitiga. Cara ini memperhitungkan luas daerah yang diwakili oleh stasiun yang bersangkutan untuk digunakan sebagai faktor dalam menghitung hujan rata-rata. Nah, menurut Thyssen, luas daerah pengaruh dari setiap stasiun itu ada cara. Pertama, menghubungkan stasiun. Ini kalau kursor saya nggak kelihatan, saya harus pakai ini. Ini kelihatan ya? Mudah-mudahan. Kelihatan, Pak. Ini ya, jadi saya nggak usah nyoreti. Nah, jadi menghubungkan stasiun dengan poligon segitiga, ini yang dilupakan oleh YouTuber itu tadi ya. Jadi segitiga, jadi untuk yang sipil ITS harus ingat ini ya, nanti kalau udah lulus harus bisa membenarkan kalau ada yang salah seperti itu. Menarik sumbu ya, garis berat tadi adalah sumbu, boleh garis sumbu. Jadi bukan garis bagi ya, garis sumbu dari poligon segitiga. Sumbu itu adalah yang di tengah-tengah ini tadi, tengah-tengah tarik tegak lurus. Perpotongan sumbu ini akan membentuk luasan daerah di setiap stasiun. Jadi kalau dari 4 ini tadi ya, yang selalu ini dibentuk oleh garis sumbu. Walaupun nanti ini agak menceng, kelewatan, tapi ini garis-garis ini selalu ada tegak lurusnya dengan garis segitiga, garis yang membatasi segitiga ini. Ya, ini tegak lurus dari ini. Ini adalah garis sumbunya dari ini. Ini juga garis dan sebagainya. Kemudian ini ada koefisien Thyssen. Catchment area itu kan keseluruhan batas daerah aliran ini. Secara keseluruhan. Yang ini adalah subcatchment yang dipengaruhi oleh stasiun hujan ini. Ini kalau dibagi dengan luasannya seluruhnya menjadi faktor bobot, weighting factor itu kalau bahasa Indonesianya bobotan. Jadi silakan nanti ada tugas yang harus dikerjakan untuk ini. Oke ya, jadi ini tadi sudah ada ceritanya, berarti area yang dibatasi oleh garis sumbu ini adalah batas dari area subcatchment yang dipengaruhi oleh hujan masing-masing. Ini pendekatan. Yang tadi saya bilang ini Sukolilo dengan Kenjeran, tengah-tengahnya mana? Sukolilo dengan Darmo, tengah-tengahnya mana? Kemudian Kenjeran dengan Darmo, tengah-tengahnya mana? Dicari seperti itu stasiun lain. Itu perapurannya seperti itu. Oke. Saya ke berikutnya cara stasiun ini. Ya. Sehingga W-nya ini adalah bobot masing-masing. Jadi hujan rata-ratanya adalah bobot ini kan pecahan ya. 0, berapa, 0, berapa, 0, berapa dikalikan dengan curah hujan masing-masing kalau dijumlahkan menjadi 0, berapa, ini kan 0, berapa dikalikan dengan curah hujan masing-masing dijumlah menjadi hujan rata-rata ya, area rainfall ini. Ini hujan rata-rata. Ini masing-masing dari dua. Jadi sederhana pasti bisa memahami. Kita mulai dari yang sederhana yang gampang kita ingat. Jadi kalau sudah complicated, sudah dipakai di dalam hitung-hitungan, nah, akan lupa awalnya. Gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya, nah ini contoh yang ini. Jadi ada bobot. Bobotnya ditulis di atas di sini ya. Ini bobotnya
bobotnya. Ini bobotnya. Untuk masing-masing stasiun, bobot dikalikan ini menjadi dengan tingginya stasiun menjadi angka seperti ini. Baru dijumlah yang angka yang sebelah kanan. Bobot-bobot ini dijumlah menjadi ini. Dengan data stasiun 121, 104, 89, 115, 127, ketemunya 108,5. Coba bandingkan dengan aritmatik tadi. Mungkin ya mendekati, tetapi bisa saja nanti berbeda. Saya coba ngitung ini. Kalau menggunakan yang aritmatik, ini ada di kalkulator saya. 121 ditambah 104 ditambah 89 ditambah 115 ditambah 127 itu adalah 556 ya. Ini kalau saya bagi dengan 5 maka keluarnya 111,2. Ini kalau cara aritmatik itu keluarnya RAV ya, RAV itu sama dengan 111,2. Jadi bisa dibandingkan dengan ini 108, ini 108. Yang ke bawah belum saya tahu untuk aritmatiknya. Silakan dicek sendiri. Jadi bisa lebih besar aritmatiknya, ya. Tapi ini lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Yang cara Thyssen ini lebih sesuai dengan lapangan karena ini sudah memperhatikan wilayah pengaruhnya. Tidak sebesar ini. Enggak jauh sih, tapi kalau sudah hitung-hitungan nanti ngitung banjir, hujannya yang dimasukkan angka berapa, ini nanti saudara akan memanfaatkan Edmen ini nanti di semester ini kan semester keempat ya, nanti di semester kelima ada pelajaran drainase, itu sudah angka hujan yang mana yang dipakai untuk menentukan debit rencana, karena kita akan mengukur cukup enggak saluran drainase itu dialiri air hujan ini. Ada prosedurnya. Baik, sekarang kalau ada pertanyaan langsung dipotong ya, diinterupsi. Jadi aritmatik dan isoiet, belum. Aritmatik dan Thyssen sudah saya tunjukkan. Kemudian berikutnya adalah isoiet ya. Isoiet menunjukkan garis yang sama. Jadi seperti membuat kontur, cuma ini caranya kan tidak sepraktis antara itu tadi aritmatik atau Thyssen. Umumnya proyek-proyek dengan cara Thyssen aja sudah cukup. Kalau ini cara yang paling teliti sebenarnya, tapi cukup sulit pembuatannya. Jadi harus ini dari sini ke sini menentukan garis-garis kontur ini ya. Isoiet 1, isoiet 2, isoiet 3, isoiet 4. Jadi kelihatannya di sini nggak tahu B ini paling besar apa paling kecil. Jadi ini garis yang menentukan harapan hujan. Hujan rata-ratanya nanti dibagi-bagi nih. Ini ada
tulisannya kemana? Saya coba garis dulu kalau benar. Jadi kalau ini curah hujan, misalnya curah hujan, enaknya angkanya di ini masih bulat-bulat. Ini curah hujan 80, ini 90 misalnya, ini 100, ini mesti turun lagi ya. Nah, agak sulit juga karena kalau lain dengan ya prinsipnya sama. Kalau itu elevasi muka tanah kan bisa bayangkan ya, gunung apa lembah gitu. Tapi ini sulit. Dan biasanya dinas-dinas atau stasiun hujan wilayah di daerahnya masing-masing itu sudah membuatkan peta isu HIAT ini. Buatkan peta isu HIAT. Jadi pakai data sekunder. Bisa kan biasanya ada data pengamatan hujannya di stasiun A, B, C, D, tetapi dibuatkan juga isu HIAT-nya. Isu HIAT itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik garis yang menunjukkan tempat yang mempunyai tinggi hujan yang sama. Itu isu HIAT. Biru adalahnya. Oke. Berikutnya intersection line. Mungkin yang ini untuk pengetahuan aja, tapi saya enggak. Intersection line itu caranya seperti ini. Hampir sama dengan isu HIAT itu tadi. Ya, lebih menyederhanakan dengan adanya kotak-kotak ini. Kesannya curah hujan pada titik perpotongan dapat dari interpolasi dua isu HIAT. Ya. Di tengahnya hujan rata-rata aliran dihitung dengan arithmetic mean method dan memakai data hujan didapat pada titik-titik perpotongan. Titik tinggi hujan. Intersection line ini adalah garis kotak-kotak itu. Jadi sama dengan membuat garisnya. Oke, saya nggak memperdalam ini karena nanti konteksnya lebih nanti belajar yang lebih tinggi, tetapi tidak. Nah, makanya di sini hanya dihitung dengan arithmetic mean method atau Thiessen method. Hujan maksimum rata-ratanya. Ya, makanya tidak dibahas lebih detail yang tadi, yang macam-macam. Menghitung hujan rata-rata daerah dapat digunakan standar luas das. Ya, jadi gini, kalau kurang dari 250 hektar, ya seluas satu kampus ITS ini kan 200 hektar, ya. Termasuk Desa Keputih, ya. Itu jadi 250. Atau kalau lebih kecil dari ini, itu luas kampus ITS cukup satu stasiun aja sudah cukup. Tapi kalau sampai dengan 50.000 hektar, berarti kalau 50.000 ini 25 kali luas kampus ITS lah. Kalau kampus ITS kan dikalikan 4, dikalikan 5 itu kan 10.000 ya. 200 kali itu baru 1.000 dikalikan 50 lagi 2 kali 50 berarti 100. 100 kali luasan kampus ITS itu 2-3 stasiun antara 120 sampai 500.000 hektar. Bila tersebar merata tidak dipengaruhi topografi, maka menggunakan arithmetic mean. Kalau tidak merata, maka gunakan Thiessen. Lebih besar 500 hektar, menggunakan isu HIAT atau intersection line. Jadi lebih teliti dan datanya akan diperlukan lebih banyak.
Kita nanti makanya konsentrasi ke paling tidak, misalnya kita mengerjakan yang simpel-simpel itu setidaknya menggunakan 2 metode dengan luasan yang bisa diakomodasi antara 120.000 hektar. Kalau dalam kilometer persegi, kilometer persegi, hektometer persegi kan dibagi 100, persegi bagi 100 ya, 1.200 kilometer persegi. Itu ya. Oke, saya ini lagi. Nanti saya nggak sampai menghabiskan poin-poinnya ini untuk supaya bisa yang lain. Ini yang lain. Oh, nggak usah. Ini nanti setelah itu karena sudah hidrograf. Baik, sekarang karena topiknya itu, kalau dibaca di buku ya, bersama ini di PowerPoint yang sudah saya inikan, saya cuma ingin lihatkan kalau di buku Subramania. Nah, saya munculkan dulu ya. Nah, ini memang tadi diambil, diadopsi dari buku Subramania. Oh, ini bukan Subramania, maaf. Biru. Ini yang nampak apa ini? Yang buku tadi atau saya stop share aja dulu? Jangan keliru yang tampil. Share screen. Nah, ini ya, kan bukunya sudah saya beri ya. Kalau yang bisa bahasa Inggris lancar atau diterjemahkan. Nah, jadi aritmatik min di sini kan nggak sampai bicara aritmatik min method itu tinggal bagi tadi ya. Kalau ini kan tinggal dibagi dengan luasannya. Ini yang isoiet. Nah, bukan isoiet, ini yang polygon design. Nah, pencet terus. Nah, polygon design tadi. Ya. Lihat ini, perhatikan selalu membentuk segitiga-segitiga ya. Ini ada tegak lurusnya di yang garis ini ya. Ini kan dicari tegak lurusnya ke sini. Sehingga yang pengaruh batasnya di daerah sini saja. Yang pengaruh terhadap itu. Jadi segitiga ini membentuk sehingga luasannya ada di daerah sana. Jadi silakan membuka bukunya juga. Nah, memang sudah. Kalau zaman dulu saya cari ini mahal harganya. Sekarang saya tinggal klik dan ini saya berikan lagi ya. Dulu cari itu ke buku Gramedia, gitu. Subramania enggak ada. Oke. Nah, kalau ini enggak, jadi nanti cukup tugas yang ini adalah aritmatik dan Thyssen. Karena itu nanti yang paling sering digunakan. Saya dulu garisnya, ini baru saya stop share. Nah, saya akan untuk tugas, kok enggak muncul di saya ya, daftar tugasnya.
Sudah download tugas sesuai dengan daftarnya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah ya, jadi masing-masing sudah tahu ya apa yang ditugaskan. Saya tadi mau memunculkan nama-nama ini, apa tugasnya masing-masing kan akan diberikan data bentar. Data curah hujannya mana? Bentar, saya bukakan dulu pelan-pelan ya. Itu di tugas ya, rata-rata hujan. Ya, yang pertama saya tunjukkan peta das. Saya share screen. Salah satu contoh peta das yang diberikan. Ini disimplifikasi, disimpelkan. Kotak-kotak hanya grade luasan saja ya, grade luasan saja ya, pakai unit gitu aja, apa pakai ini meter apa ratusan meter, yang masalahnya jelas unit panjang. Ada 4 stasiun ini. Ini contoh untuk gambar yang satu. Kotak-kotak bermudah supaya nanti membuat garis dan bisa menghitung lebih pasnya ya. Jadi kesemenariannya tidak lazim ya, tidak kota mungkin ini batas kota, tapi ini ada sungainya, ya, ini tidak lazim, tetapi karena untuk latihan ya silakan yang manual juga mengerti, paham mengenai ini. Lalu data hujannya. Data hujan, saya beri contoh yang satu, nggak tahu punya apa ini. Share screen, data hujan. Nah, data hujannya sudah ada di sini. Ya, data hujannya sudah ada di sini. Ini kan untuk di stasiun A, tadi ada A, B, C, D. Tadi kan gambarnya ada yang A, B, C, D, tetapi di sini sampai dengan E ya. Jadi kalau gitu nanti E-nya nggak dipakai, dicoret aja atau dihilangi. Yang dapat stasiun hujan itu adalah A, B, C, D tadi, E-nya tidak digunakan. Jadi sesuai dengan nama di sini aja. Kalau ada yang dapat ada sampai 5 stasiun baru, sehingga ini dikalikan seperti yang PowerPoint tadi ini kan. Nah, yang penting sekarang poinnya kita yang tidak tahu. Jadi di dalam rata-rata hujan itu harus dalam hari yang sama. Jadi bukan hujan sekarang di rata-rata dengan hujan besok, beda. Jadi pada hari yang sama. Dan hari sama ini ya disaring. Padahal 1 tahun itu ada 365 hari. Tanya hari yang sama, hari yang mana tahun 2000 ini yang dipakai. Ya berarti yang totalnya itu maksimum. Jadi ini nggak dibahas di sini. Untuk mencari tanggalnya yang paling maksimum itu dicari dulu dari data selama 1 tahun mana. Tidak harus cuma 3 ya. Ini kebetulan untuk exercise ini. Ya. Kalau yang dibutuhkan hanya yang maksimum saja, pada tanggal maksimum itu saja dicari ininya. Tapi maksimumnya kan yang mana? Ada yang punyanya stasiun A, ada punya stasiun B dan sebagainya. Nah itu harus dicari juga. Nah yang apa? Atau bisa juga yang jumlahnya maksimum. Jadi aritmatiknya kalau dibagi dengan 5 ini kan sudah langsung aritmatik min ya.
Jadi itu dianukan. Kalau gitu nanti yang di sebelah kanan ditolong supaya kita nanti bisa membandingkan, ditambahi yang aritmatik ya. Kalau yang ini Thyssen, ini Thyssen ya. Thyssen, kemudian yang di sini nanti ditambahi yang untuk aritmatik. Paling tidak membandingkan aja, melihat bahwa hasilnya di sini ya, ada perbandingan antara yang Thyssen dengan aritmatik. Ya, nanti akannya tulis di bawahnya sini. Ini meskipun nggak saya tulis, saya sampaikan di sini saja, dibandingkan terhadap aritmatik. Karena di penugasan saya tulis langsung di sebelah kanan sini saja. Aritmatiknya bagaimana? Kalau aritmatik kan gampang ini, ditambah ini 45 tambah 57 ya, 45 ditambah 57 ditambah 86 tambah 64 tambah 81, nanti hasilnya di aritmatik sini. Yang Thyssen ini yang ini yang ditambah, yang Thyssen. Yang Thyssen saya ganti warna aja. Ya, nggak kelihatan kalau kurang. Ya, yang Thyssen adalah yang biru ini. Isinya di sini berapa? Nah, Thyssen-nya yang di sini. Kebetulan kebalik ya, harusnya yang rata-rata dulu, baru boleh rata-rata yang mau taruh di depannya disisipkan silahkan. Jadi kalau aritmatik ditambah dengan dibandingkan dengan rata-rata Thyssen. Mungkin di kelas lain nggak gitu nggak apa-apa, tapi saya ingin menunjukkan bahwa rata-rata aritmatik itu bisa berbeda dengan hitungan rata-rata Thyssen. Apalagi nanti ya rata-rata isohid dan sebagainya. Cuma tadi sudah saya berikan ini ilustrasi, kalau luas sampai sekian itu cukup menggunakan aritmatik atau Thyssen. Itu sudah peraturan nasional, juga peraturan dunia ya, jadi menghitungnya seperti itu. Kalau yang ingin lebih teliti itu beda lagi. Tapi kalau untuk perencanaan drainase, perencanaan irigasi, kalau irigasi kan ya bisa irigasi bukan di catchment tetapi di lahan sawahnya ya, karena di sawah biasanya kebutuhan irigasi itu dikurangi dengan adanya air yang hujan ya. Air hujan. Jadi kalau hujannya sudah cukup tidak perlu irigasi. Tapi kalau hujannya kurang, baru diberi irigasi. Tapi harinya kapan? Nah, maka dari itu pada musim kemarau saluran-saluran irigasi itu bermanfaat maksimal. Tapi saat musim penghujan biasanya hanya yang mengalirkan air hujan malahan. Nanti itu belum belajar mengenai drainase dan irigasi. Tapi mungkin bisa ada gambaran. Jadi ini yang dikerjakan, nanti di-upload, kalau sudah selesai, kan saya beri waktu agak panjang. Sebenarnya cepat ini, apalagi sekarang dengan hitungan Excel dan sebagainya, ini copy paste, sore nanti atau malam sudah selesai. Jadi kalau yang tidak ingin membuang waktu dan punya waktu luang, sesegera mungkin aja di-upload supaya nggak lupa. Meskipun saya beri batas sampai hari Selasa ya, Selasa Pak. Jadi sebelum kuliah berikutnya ini sudah harus dihasilkan, dan silakan kalau ada angka yang aneh atau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Pembagian kelasnya kan sudah ya, pembagian mana atau harusnya saya biar formal saya stop share. Mana tadi? Yang rata-rata
Ini sudah saya bagi ya, ada semua, sehingga kombinasi tidak ada yang sama kombinasinya. Kebetulan yang diberikan ini Bu Novi atau ini sudah tahun lalu juga seperti itu. Jadi ada data hujannya ada 13 versi dan data gambar yang tadi di kota asli. Jadi kalau saya urutkan pasti berbeda. Contohnya ini data hujannya yang nomor 1 gambar yang misalnya di sini di Udiana ya, itu curah hujannya itu gambarnya yang nomor 4. Itu semuanya sudah ada, tinggal diambil sesuai dengan nomornya masing-masing. 45 mahasiswa. Ada pertanyaan? Ini khusus Thyssen, aritmatik dan Thyssen pada hari ini. Ya, siapa? Rakau apa? Octaviato. Iya Pak, saya izin bertanya, tugasnya ini filenya yang dikumpulkan berupa apa ya Pak? Excel-nya atau Word-nya atau bagaimana? Dipindah ke itu kan yang apa? Yang gampang apa sama aja terserah. Karena saya menambahi hitungan aritmatik ya di sebelahnya. Jadi khusus yang itu. Dan jadi PDF melaporkannya kalau biar enggak dirubah orang, Excel PDF juga gampang. Berarti bebas ya. Mau Excel bebas. Baik Pak, terima kasih. Tabulasinya sesuai. Silakan Ki Muhammad. Baik Pak, izin bertanya terkait Ya. untuk tabel Excel-nya itu kan di atas itu ada luas daerah sama dengan berapa, lalu ada WA, WB dan seterusnya. Untuk WA, WB itu sama dengan luasnya begitu Pak ya? Bentar, saya munculkan dulu maksud tadi membuat ya, kalau nggak salah ya, nanti silakan ditransfer dalam ini dulu, buat apa ya? Nah, saya panggil lagi. Bentar, tadi saya tak jawab. Sebentar ya, saya jawab. Ada teman. Oke, saya belum menjawab ya. Mana formatnya itu tadi ya?
Oh, data hujannya kan sudah dalam Excel ya? Iya, ya Pak, benar Pak, yang luas daerah sama Bentar, saya kalau enggak nanti, karena ya itu kendala kita ketemunya daring ya, jadi enggak bisa langsung coret-coret di situ saya. Yang mana yang ditanyakan yang ini ya Pak, itu ada luas A sama WA. ya? W itu apa Pak ya? WA jadi pas dari di sini aja. Kan tadi ada pelan-pelan ya. Tadi harus menariannya. Kelihatan kan ya? Terlihat Pak. Kelihatan. Kemudian ada stasiun hujan satu, dua, tiga misalnya ya. Ada 4 ada di luar sini. Gambar sini bulatan kecil-kecil kan saya hubungkan dengan garis. Saya hubungkan dengan garis dulu menjadi garis segitiga-segitiga. Baik, sekarang warna merah saya ya. Kemudian saya membuat, mudah-mudahan kalau nggak tepat betul ya, tapi prinsip sudah tahu tadi harus membuat ini sumbunya satu ini ya. Mana tegak lurus enggak dengan yang biru ini. Ya tadi kalau kamu nanti kalau membuat misalnya pakai pensil atau pakai penggaris ya ini dilihat bahwa di sini harus tegak lurus. Ya. Atau ini kemudian ini garis sumbunya dia ini ada spesifik lagi tengah-tengahnya yang di sini kan garis lurus tengah-tengahnya di sini ya memotongnya di sana. Kemudian ini kalau dalam satu di ya ketika bawah saya sambungkan ini kira-kira tegak lurusnya adalah seperti ini. Yang ini tegak lurusnya harusnya ketemunya di perpotongannya ini ya. Susah ya, lepaskan lagi. Nah ini tegak lurusnya nanti ketemu adalah di sini. Nah, kemudian sama. Susah lagi ini. Nggak baca lurus ya. Oke. Sekarang saya bisa mengarsir pakai hijau muda. Ya, ini kan akan terbagi menjadi 4 daerah ya. Yang satu di sini. Yang tadi nggak sempat mengikuti, sekarang bisa lebih paham. Terus ada daerah lagi yang sempit ini. Hasilnya saya buat arahnya beda. Jadi, ini ada garis yang kurang ke sana, nanti saya sambung di belakangan. Maka di sini
ada juga arsir lagi. Kalau bisa dengan warna lain ya silakan membuat arsirnya. Ini merahnya harusnya saya sambung. Belum sempat saya sambung. Karena nanti yang terakhir lagi yang ini arsirnya horizontal. Tadi kalau nggak lurus maaf ya, tapi harusnya lurus. Oh ya, nah sekarang misalnya yang stasiun A ini saya beri biru tua aja ya. Ini katakan ini stasiun A. Ini stasiun B, ini stasiun C, ini stasiun D. Ya. A, B, C, D. Ya. A, B, C, D. Nah, sekarang yang dimaksud dengan luas A, ya, luas B, luas C, luas D itu ya luas yang saya arsir di sini. Nah, catchment area total itu luas total. Sekarang WA, nah pertanyaannya kan WA. Weighing A itu adalah luas A dibagi dengan luas total. Jadi WA itu sama dengan luas A dibagi dengan luas total. Itu luasannya yang diarsir, berarti juga diingatkan arsirnya jangan sampai keluar. Jadi ini stasiun yang di luar catchment tetapi mempengaruhi hujannya karena pembagian wilayah ini. Pembagian wilayah yang harus di tengah-tengah. Ya. Ini sekali lurus itu batas antara pengaruh kita, yang lain ditinjau dari titik masing-masing. Luas B juga gitu, luasan B yang segini ini dibagi dengan luasan total, itu menjadi WB. Nah, sehingga ini nanti tinggal mengalihkan aja angka ini dengan angka yang di atas ini. Ini kalikan dengan atas, ini kalikan dengan atas, setelah ketemu totalnya penyamping di sana. Tadi sudah jelas? Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih banyak. Nah, WA-WB-nya itu, jangan lupa nanti nama NRP ya. Ini mau di print screen juga silakan. Tapi tolong ditambahi yang ini tadi pesan saya, disisipkan satu kolom di sini apa di luarnya yang hitungan aritmatik supaya saya bisa membandingkan dan supaya pemahaman dari kita, dari terutama yang belajar mahasiswa ya, bahwa itu paham bahwa ini rata-rata aritmatik, yang ini adalah rata-rata hasil pembobotan wilayah, pembobotan area menggunakan batas Thiessen. Ini sudah jam 5 lebih 10 ya, lebih 8. Kalau ada pertanyaan lain silahkan. Kalau tidak ada saya nanti akan akhiri, tapi saya akan cek dulu. Jadi tugasnya kebetulan catchment areanya itu ya bukan catchment ya, karena udah dikotak-kotaki ya. Itu supaya sama aja dengan yang lain. Karena masalah menghitung luasnya. Sekarang saya ingin ngecek
kehadiran, apakah sudah, takut kalau ada yang koneksinya kurang baik sehingga presensinya tidak terkirim, ini saya akan cek. Empat yang belum yang saya share screen aja. Ya, ini ada 4 nama yang belum bisa nyambung presensi. Irwanda hadir nggak di sini? Nggak dengar saya, berarti Naufal Haris Mubarok. Ada Pak, saya barusan itu Pak, barusan absen. Ya nggak apa-apa, saya bantu juga. Ya Pak, terima kasih Pak. Pepi Zelvania tidak hadir. Kalau ada temannya mengetahui apakah sakit atau kan, saya pijit yang S ini. Nanti Febi, Irwanda, dan Akmal. Ini Akmal tadi nggak ke, tinggal 3 berarti ya. Yang 3, Akmal bin Edo Asaidi. Oh, Akmal ada tulisannya. Oke, saya klik. Irwanda, gimana Irwanda? Irwanda nggak muncul. Jadi Irwanda sama Febi yang tidak terpantau. Mungkin ada yang di sebelahnya ya, Irwanda sama Febi. Ya. Baik, saya kira sudah cukup kuliahnya di sore ini. Semuanya kan kuliah dari Surabaya ya, dari kosan atau ada yang masih di luar? Karena kampus masih tutup. Gimana, hampir semua di kampus atau di kos-kosan atau di rumah? Yang di luar. Nah, luar. Surabaya pulau. Oh ya, hanya karena kondisi. Ya, mudah-mudahan semua sehat. Jadi itu dikerjakan, jangan menunda kalau bisa. Tapi saya batasi waktu sampai Selasa pagi 1 jam sebelum mulai. Jadi artinya maksud saya pada saat kuliah sudah tidak kepikiran tugas lagi. Ya. Selasa pagi, Senin malam, nanti malam dikumpulkan juga bisa. Tinggal ngisi tadi itu ya, ngisi luasan-luasan tadi itu. Baik, tidak ada yang resign lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.